Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Makna La Ilaha Illallah wa Muqtadaha wa Atharuha fil Fardi wal Mujtama'i, yaitu di halaman 59 paragraf yang paling bawah, yang mana dampak positif dari kalimat La Ilaha Illallah yaitu Allah SWT akan memberikan ketenangan kepada masing-masing individu, ya, ketentraman, ya, kekuatan pikiran, ya, terjaganya akal sehat, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Az-Zumar ayat 29, Allah memberikan perumpamaan, ya, agar kita bisa memahami dengan mudah dua perumpamaan, yang satu muwahhid, yang satu lagi musyrik, ya. Allah mengatakan daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan. Allah memberikan perumpamaan laki-laki yang dimiliki banyak, ya, tuan, dimiliki banyak majikan, ya, yang mana masing-masing majikan itu satu dengan yang lain tidak akur, beda-beda keinginannya, berselisih. Inilah perumpamaan orang musyrik, ya. Tuhannya dia itu tidak cukup satu, ya. Tuhan mereka itu banyak. Antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain berbeda, ya. Kemudian Allah memberikan perumpamaan orang yang bertauhid, wa rajulan salaman li rajulin, seperti seseorang yang memiliki satu Tuhan. Hal yastawiyani masalan, apakah dua permisalan ini sama? Maka jawabannya tentu tidak sama. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim mengomentari ayat tersebut, hadza mathalun, ini adalah permisalan, darabahullahu subhanahu, yang Allah buat, ya, lil musyriki, bagi orang musyrik, yaitu seorang laki-laki yang dimiliki banyak majikan. Wal muwahhid itu diumpamakan seorang laki-laki dimiliki oleh satu tuan. Permisalan seperti ini bukan berarti disamakan Allah itu seperti majikan, tidak. Hanya untuk mempermudah kita memahami perbedaan musyrik dan muwahhid. Fal musyriku bimanzilati abdi yamlikuhu jama'atun, ya. Jadi orang musyrik itu seperti hamba sahaya, seperti seorang budak, gitu, ya, yang dimiliki oleh banyak majikan. Mutanazi'un, mukhtalifun, mutasyahhun, berselisih para majikannya, berbeda-beda keinginannya, menang sendiri antara satu majikan dengan yang lain, saling memperebutkan, ya. Tentu ini akan sangat membuat budak tersebut menderita, ya, tidak tenang, hidupnya tidak tenang, ya. Warrajulu mutasyakisu asyai'ul khalqi, ya. Laki-laki mutasyakasu, laki-laki yang diperebutkan itu asyai'ul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Jadi orang musyrik itu seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih buruk dari
binatang yang paling kotor sekalipun di dunia ini, ya. Karena binatang yang paling kotor, binatang yang paling menjijikan, itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya. Fal musyriku lima kana ya'budu alihatan syatta sabbaha bi abdin lam yamlikuhu jama'atu mutanaffisun, ya. Jadi orang yang musyrik itu dia dengan sebab dia menyembah banyak sesembahan seperti seorang budak, seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh banyak majikan. Mutanafisun, saling memperebutkan bihidmatihi, ya. Memperebutkan apa? Memperebutkan jasa, memperebutkan tenaga, memperebutkan pelayanan, ya. Apalagi dalam waktu yang sama. Bingung dia harus melayani majikan yang mana. La yumkinuhu an yubligho ridhohum. Sehingga orang yang musyrik itu tidak bisa memenuhi seluruh keinginan para majikannya. Ya. Wal muwahhidu lima kana ya'budullaha. Berbeda dengan orang yang musyrik dengan sebab lama, ya, di sini dibacanya lama. Lama kana, ketika dia menyembah Allah saja, ya, famathaluhu kamathali abdin, ya. Maka dimisalkan seperti seorang budak lirajulin wahidin, dimiliki oleh satu majikan. Qad salima lahu, ya, dia pun menyerahkan diri kepada satu majikan saja. Wa alima maqasidahu, dan dia pun tahu yang menjadi keinginan majikannya. Wa arafat tariqo, dan dia tahu bagaimana cara ridhohu memenuhi keinginan majikannya, ya. Tahu keinginannya dan tahu caranya, ya. Tentu ini akan lebih membuat budak tersebut hidupnya mudah, nyaman. Dia tidak perlu memikirkan yang lainnya, dia hanya fokus kepada pekerjaannya. Satu pekerjaan yang diinginkan oleh majikannya. Fahuwa fi rahatin min tasyahunin khulata'ifihi, ya. Maka ia senang, ya. Maka ia terbebas, ya. Terbebas dari apa? Dia jauh dari dibenci oleh majikannya, ya. Ia bebas dari diperebutkan karena cuma satu majikan, ya. Fi rahatin min tasyahunil khulata'ifi. Ia tidak seperti budak yang dimiliki oleh banyak majikan. Ia bebas dari diperebutkan. Bal huwa salimu limalikihi, ya. Bahkan ia, ya, selamat karena hanya dimiliki oleh satu pemilik. Min ghairi tanazuin, selamat dari perselisihan, ma'arafati malikihi, ya. Bahkan ia mendapatkan belas kasih dari majikannya. Warahmati, mendapatkan kasih sayang. Lahu wa syafaqatihi, ya. Ia mendapatkan, ya, rasa kasihan, wa ihsanihi ilaihi, ya, mendapatkan perlakuan baik dari majikannya, wa tawallihi lima solihi, ya. Ia akan diurus, ya, keperluannya akan diurus, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kesehatannya akan diperhatikan oleh majikannya. Fahal yastawi hadanil abdan, apakah dua jenis hamba sahaya, dua jenis budak ini sama? Tentu jawabannya tak sama. Kemudian athar, dampak positif yang kelima dari kalimat la ilallah, husulu sumuwi warif'ati li ahli la ilaha illallah fi dunya wal akhirah. Kama qala ta'ala, hunafa'a lillahi ghairu musyrikina bihi wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i
fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Ya. Surat Al-Hajj ayat 31. Orang yang mempraktekkan tauhid, mengamalkan tauhid, Allah berjanji orang tersebut ya, akan diangkat derajatnya. Dia akan mendapatkan ketinggian, derajat, kemuliaan ya, di dunia dan di akhirat ya. Jadi orang yang bertauhid itu menjaga ya, konsekuensi tauhid, menjaga kewajiban tauhid ya. Ia berusaha untuk menjauhi kesyirikan, syirik akbar, syirik kecil, menjauhi segala bentuk keharaman ya. Tidak durhaka kepada orang tua, tidak memakan riba ya, melaksanakan rukun Islam yang 5 ya, tidak merampas hak orang lain, tidak berbuat gosok, tidak berbuat curang dalam timbangan, muamalah mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga bermusyawarah mengikuti syariat Allah, menjadikan musyawarah sebagai asas dalam mengambil keputusan. Tidak berbuat curang, tidak bersikap otoriter yang jauh dari musyawarah ya. Maka orang yang seperti ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat ya, Allah telah berjanji. Kita lihat perkataan Allah, hunafa'a lillah, orang yang lurus akidahnya, orang yang berlaku lurus kepada Allah, ghairu musyrikin nabi, dan dia tidak menyekutukan Allah ya, berusaha memenuhi rukun dan syarat la ilaha illallah. Dan sebaliknya, wa man yusyrik billah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra, seolah-olah orang tersebut jatuh dari langit ya, turun derajatnya ya. Kemudian setelah turun apa? Allah siksa dia. Fatahtafuhu tayru, seperti disambar burung. Tahu sendiri burung? Biasanya burung elang ya, yang suka menyambar mangsa. Itu burung elang. Cakarnya mestinya tajam, paruhnya tajam ya. Au tahwi ya, bihi arrihu, atau ia diterbangkan oleh angin yang kencang, fi makanin sahikin, ke tempat yang jauh ya, mungkin ke jurang, ke tempat yang dalam. Yang namanya jatuh tentunya sakit ya. Padahal ayat ini menunjukkan bahwa ya, kalau orang musyrik Allah jatuhkan ke tempat yang hina, fi makanin syahik, bahkan disambar oleh burung, maka kebalikannya orang yang bertauhid, ala anna tauhida uluwun wartifaun, orang yang bertauhid itu di atas langit, derajatnya tinggi ya. Dan sebaliknya, wa anna syirka hubutun wa supulun wa sukut, syirik itu diumpamakan dia berada di bawah ya, dia turun ke bawah ya, wa sukut, dan jatuh. Qala al-alamatu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, sabbaha al-imana wa tauhida fi uluhi, perumpamaan orang yang beriman, perumpamaan keimanan dan tauhid itu derajatnya tinggi ya, fi uluhi was'atihi, dan di berada tempat yang luas, wa syarafi, di berada di tempat yang mulia, bisama, di langit, allati hiya mas'aduhu wa mahabatuhu ya, yang mana langit ini dia bisa naik ke atas atau bisa turun dari langit. Faminha habatu ila ardi ya, jadi langit itu bisa turun ke bumi, wa ilaiha yas'adu minha, atau juga bisa naik ke atas ya. Keimanan dan tauhid itu berada di tempat yang tinggi di langit, luas, tempatnya mulia, tempatnya bergengsi. Wasabahat tarikul imani, dan
beliau menggambarkan bahwa orang yang meninggalkan tauhid, meninggalkan keimanan, tarikul imani wa tauhidi bisyakiti, yaitu dia akan turun dari langit minas sama'i ila asfala safilin, ke tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Min haitsu tajyiki syadid, tempat yang sempit, ya. Dia akan dihimpit, ya. Wal alami, dan merasakan sakit, mutarokimah, sakit yang bertubi-tubi, jatuh ke tempat yang sempit, tempatnya keras, ya. Ya, bagaimana kita bayangkan kalau seseorang itu jatuh dari ketinggian, tentu badannya bisa patah-patah, ya. Jatuhnya ke tempat sempit lagi, ya. Wa thairil lati tahtofu, kemudian ada seekor burung yang menyambarnya, mengkoyak a'dha'ahu, anggota tubuhnya. Ya, wa tamzukuhu, merobek, kullu mamzakin, setiap menjadi beberapa robekan. Bisyayatinil lati yarsiluha. Ya. Kemudian wa tamzukuhu kulla mamzakin bisyayatin. Ya. Dirobek oleh setan-setan. Ya. Setelah disambar, dirobek jasadnya oleh setan-setan. Allati yursiluha Allah Ta'ala, yang dikirimkan oleh Allah SWT. Wa ta'uzzuhu, setan-setan itu sambil bersuara. Wa ta'uzuhu, ya. Orang yang dirobek-robek anggota tubuhnya tadi oleh setan, wa ta'uzuhu, berteriak, ya. Wa taz'azuhu, bersuara dan berteriak. Wa taqlaquhu, ya, merasa ketakutan, ya. Ila mazonin, ya. Kemudian ia menuju ke tempat yang hina, halakahu, kemudian ia binasa, ya, hancur. Warihul lati tahwi, kemudian angin yang melemparkan orang yang jatuh tersebut, fi makanin sahik, menjatuhkan, melemparkan ke tempat yang jauh, tempat yang hina. Huwa hawahul ladzi yahmiluhu ala ilqa'i nafsihi, ya, jatuh, dilemparkan oleh udara, membawa ke tempat yang sangat hina, fi asfala makanin, ke tempat yang rendah, wa ab'adihi anis sama, yang jauh dari langit. Kemudian dampak positif yang keenam, orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ismatud dami wal mali wal ardi, ya. Darah, harta, dan kehormatannya akan terjaga, ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya-tanya kenapa di suatu kampung, suatu negeri terjadi huru-hara, terjadi peperangan, terjadi kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir, terjadi pengusiran, bisa jadi mereka penduduknya tidak menjaga tauhid, ya. Karena mereka tidak menjaga tauhid, sehingga darah dan harta mereka serta kehormatan mereka juga tidak dijaga oleh Allah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha, ya. Fa idza qalu, apabila mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha, maksudnya adalah bukan hanya sekedar mengucapkan tetapi mengamalkan konsekuensinya. Asamu minni dima'uhum wa amwaluhum ila bihaqiyah, maka darah dan hartanya terjaga, terpelihara, kecuali ada alasan lain yang dibenarkan oleh syariat, ya. Selama mereka menjaga kalimat la ilaha illallah, maka ini janji yang diucapkan oleh Rasulullah, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, darah dan harta mereka terpelihara. Jadi kalau suatu kampung, suatu negeri, ya, darah dan harta mereka dirampas oleh orang kafir, kehormatan mereka dirusak, boleh jadi mereka tidak menjaga dakwah tauhid, tidak menjaga kalimat la ilaha illallah, ya. Wa qalu bihaqiha, kemudian kata-kata bihaqiha di dalam hadis tersebut maknahu annahum idza qaluha wa amtana'u minal qiyami bihaqiha wa huwa ada'u ma taqdihi minat tauhidi wal ibtiadi anisyirki, ya.
Sesungguhnya mereka ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka terhalang, ya, terhalang untuk menunaikan kewajiban kalimat la ilaha illallah, ya. Terhalang dari melaksanakan konsekuensi dari tauhid, ya. Terhalang dari ibtiadi anisyirki, dari menjauhi kesyirikan, bahkan mereka mendekati kesyirikan, ya. Kesyirikan sudah tersebar di mana-mana, maka dicabut rasa aman. Berbeda dengan orang yang menjaga tauhid, membersihkan dari kesyirikan, melindungi, membentengi dari kesyirikan, maka Allah jaga. Wal qiyamu bi arkanil Islam, mereka tidak melaksanakan rukun-rukun Islam. Annaha la ta'simu amwalahum wala dima'ahum, maka tidak terjaga, ya, amwaluhum wa dima'ahum, harta dan darah mereka tidak terjaga, tidak terpelihara. Bal yuqtaluna, bahkan mereka dibunuh, dibantai. Wa tu'khadu amwaluhum ghanimatan lil muslimin, ya. Orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, itu tidak terjaga harta dan darah mereka, ya. Mereka dibunuh, diambil hartanya sebagai ghanimah milik kaum muslimin, ya. Jadi orang-orang yang tadinya bertauhid kemudian melakukan syirik akbar, tidak mau bertobat, melakukan pembatal keislaman, tidak mau bayar zakat, tidak mau melaksanakan rukun Islam, ya, tidak menjauhi kesyirikan, maka di zaman Rasulullah SAW orang-orang yang seperti itu, ya, tidak akan terpelihara darah dan harta mereka. Bahkan ketika mereka, ya, membangkang kepada Nabi, menyerang kepada Nabi, ya, maka Nabi menegakkan hukum Allah di muka bumi, yaitu memerangi mereka, ya. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian murtad, ya, maka harus diajak untuk bertobat. Kalau tidak mau, ya diperangi, diambil harta mereka sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan untuk kaum muslimin. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW, demikian juga oleh para khalifah, ya. Artinya, meskipun mereka pernah mengalami masa bertemu dengan Nabi atau bertemu dengan sahabat, tetapi mereka tidak menjaga hak-hak tauhid, maka harta dan darah mereka tidak akan dipelihara, tidak akan dijaga. Sebaliknya bahkan diperangi, ya. Ini juga sama, ya. Ketika kita di zaman sekarang umpamanya kalimat la ilaha illallah tidak dijaga, maka ini bisa menjadi tanda, ya, harta, darah, kehormatan itu akan rusak, ya. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang bisa mendatangkan ketentraman, yang bisa mendatangkan perlindungan, bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan kaum muslimin itu terjaga dengan sebab dakwah tauhid. Harta kaum muslimin itu terpelihara, ya. Hartanya berkah, kehormatannya terjaga dengan sebab dakwah tauhid. Hada wa li hadzal kalimati asarun azimatun alal fardi wal jamaati fil ibadati wal muamalati wa adabil akhlaq, ya. Inilah kalimat la ilaha illallah memberikan dampak positif yang sangat agung bagi individu dan masyarakat, ya, baik itu dalam ibadah, muamalah, di dalam adab, di dalam akhlak. Wabillahi taufik, hanya kepada Allah kita memohon taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pembacaan kitab makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i telah selesai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.